selama-lamanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami tinggikan dan kami agungkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kami. Kami membawa hati kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Roh-Mu yang kudus memimpin selalu hidup kami semua. Kami datang membawa hati kami. Kami rindu akan hadirat Tuhan. Kami rindu Roh Kudus selalu. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab kami butuh satu patah kata firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan kami, untuk memberikan solusi bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari lebih sungguh lagi kita datang menghadap Tuhan. Naikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, pulihkan setiap jiwa kami Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.
pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami butuh kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Kuasa Roh Kudus. Di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Dan kami datang di hadirat-Mu, bawa korban pujian penyembahan, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan, perlindungan, kesehatan, dan kasih Tuhan. Dan kami rindukan kebenaran firman-Mu. Sepatah kata firman-Mu cukup bagi kami. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan hidup kami pasti terjadi. Dan Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak-Mu, memberkati semua saudara-saudara seiman, keluarga dalam Tuhan dimanapun mereka berada. Biar tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan melepaskan berkat-Nya, kasih-Nya, perlindungannya, dan anugerah-Nya bagi setiap kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kami dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masuki serial ketiga, Manusia Penyembah Tuhan. Kita mau belajar lewat kehidupan Nuh. Nuh di dalam bahasa Ibrani-nya namanya diartikan menenteramkan, beristirahat. Dengan kata lain, Nuh artinya adalah sabat. Mengingat pesan Tuhan di tahun 2022, 7 atau 8 bulan namanya kita bersembunyi untuk berdoa kepada Bapa tersembunyi. Ini juga bisa diartikan anak-anak Tuhan diminta untuk sabat di tahun 2022 ini. Sabat rohani, sabat roh. Jadi mengambil waktu lebih banyak merenung firman, waktu-waktu yang ada untuk lebih dekat kepada Tuhan, berdoa, bersyukur, dan bersyafaat. Ini Tuhan kehendaki. Mari kita taati apa yang Tuhan telah pesankan. Dan kita tahu di permulaan tahun 2022 ini seperti yang dipesankan roh, ada banyak bencana. Sudah terjadi di permulaan tahun ini bencana memasuki kota Jayapura di Papua. Kita berdoa buat saudara-saudara seiman kita. Kita berdoa buat tanah tercinta Papua. Kiranya tangan Tuhan menolong semua orang yang ada di sana. Kiranya Tuhan meluputkan semua bencana ini dari seluruh keberadaan bangsa kita Indonesia, dan melindungi seluruh rakyat Nusantara, bahkan bangsa-bangsa. Dan kita juga berdoa kiranya pagar pelindungan Tuhan, kasih karunia-Nya, di mana ketika seisi dunia akan memerah lagi, tangan Tuhan menolong pemerintahan bangsa kita untuk punya roh hikmat, pengertian, roh bijaksana, untuk bisa memenangkan kembali pertarungan pandemi di tahun 2022 ini, sebagaimana di tahun 2021 pemerintahan bangsa kita di bawah komando Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo beserta jajaran dan seluruh aparat pemerintahan yang ada telah bersatu hati bersama rakyat Nusantara memenangkan pertarungan pandemi di tahun lalu. Kita berharap kemenangan yang gilang gemilang ini terulang lagi di tahun 2022 ini.
Dan kemenangan ini akan menjadi contoh berkat, bahkan bisa menjembatani pertolongan bagi banyak bangsa di muka bumi. Mari kita lihat bersama-sama lebih dahulu kebenaran firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ke-17. Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Perikopnya perjanjian Allah dengan Nuh. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Amin. Hal pertama dipesankan lewat kisah hidup Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. And God blessed Noah and his son. Yesus memberkatiku dan anak-anakku. Mari sama-sama saya katakan, Yesus memberkatiku dan keluargaku. Ini hal yang luar biasa di dalam serial ketiga dari manusia penyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Kalau Tuhan memberkati, keajaiban hidup terjadi, mukjizat terjadi, pemeliharaan Tuhan nyata. Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan kalau Tuhan yang menutupnya, tidak ada yang bisa membukanya. Kunci kerajaan maut ada padanya. Tidak ada yang bisa merebut apa yang ada dalam hidup kita. Sebagaimana dia memagari Ayub, setan tidak bisa masuk. Tetapi dengan seizin Tuhan, ketika pagarnya diangkat, setan bisa merusak, tetapi tetap ada dalam kendali Tuhan. Hidup kita, hidup saya, hidup Anda, hidup keluarga kita semua ada di dalam pengaturan Tuhan. Hal ini harus kita pahami. Kenapa? Supaya iman kita adalah iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita adalah hidup yang fokus tertuju kepada Yesus. Abaikan semua hal yang merintangi hidup. Abaikan semua dosa dan beban yang merintangi panggilan Allah di dalam hidup. Sebab terlalu besar dan mulia panggilan Yesus buat kita.
Sebab terlalu besar dan berdaulat Dia yang kita sembah, melebihi semua penguasa yang ada di muka bumi ini. Tidak ada pemerintah-pemerintah, tidak ada penguasa-penguasa, tidak ada roh-roh jahat di udara, tidak ada penghulu-penghulu di udara yang bisa mengalahkan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Pemahaman ini harus kita dapat. Lalu jadi sebuah pertanyaan, bagaimanakah mendapatkan berkat Tuhan itu? How? Bagaimana? Kapan kita bisa menerima berkat itu? Nuh menerima berkat ini sebagai bagian yang langsung dituliskan kitab suci. And God blessed Noah and his son. Apakah di dalam hidup kita lembar tahun, lembar pembuka hidup, lembar sesudah ulang tahun, lembar sesudah menikah, lembar sesudah selesaikan kuliah, lembar sesudah wisuda, Tuhan membukanya dengan lalu Yesus memberkatiku? Menarik bukan? Mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan melihat kunci kehidupan Nuh dengan menemukan kunci Yesus, kunci roh. Kita bisa melihat suatu kedalaman iman. Bagaimana mencapai hati Tuhan, bagaimanakah hidup sebagai seorang penyembah yang bisa menyukakan hati Bapa di sorga. Mari sama-sama kita lihat jawabannya. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Kejadian 8 ayat 20 sampai ke 22. Demikian Tuhan berfirman. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Amin. Ini kuncinya. Nuh mendirikan mezbah. Apakah hari ini Anda dan keluargamu memiliki mezbah di hadapan Tuhan? Apakah engkau hari ini masih bangun pagi saat teduh membaca firman Tuhan? Apakah hari ini hari-harimu lebih banyak fokus kepada firman, fokus kepada Tuhan, melakukan kehendaknya, fokus di dalam tindakan kasih? Apakah hari-hari ini di tengah masa pandemi 2 tahun lebih ini, hatimu tetap terjaga, tidak pahit meskipun kekurangan, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapan dan keinginanmu? Apakah hari ini di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah kesulitan banyak bangsa ini, mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu yang membuat bisnismu macet, keluargamu mengalami sedikit kesulitan keuangan, ada banyak tekanan di dalam bisnis, ada banyak kesulitan di dalam keluarga? Apakah engkau tetap menaikkan ucapan syukur? Dan sebagaimana sandaran hati Ayub, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, sehingga kita tidak mau terima yang buruk? Adakah mencapai hati Ayub yang bersyukur? Dan ketika istri Ayub berkata, Yub, sudahlah Yub, kutukilah Tuhanmu Yub, soalnya beling yang kau garuk ke dagingmu itu sudah membusuk, sudah tidak ada lagi kesempatan, gatal kau itu gatal stres Yub. Ayub berkata, engkau sudah seperti orang gila. Adakah kita mencapai suatu keadaan iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang didasarkan pengenalan dan hubungan pribadi yang mendalam, iman yang didasarkan berpegang teguh dalam firman Allah? Tuhan ingin kita capai kualitas ini. Meskipun sekeliling kita ada banyak suara-suara angin sakal, entah itu datang dari istri, dari anak-anakmu, putri-putrimu, dari saudara-saudara kandungmu, tetapi engkau tetap teguh di dalam kehendak Tuhan.
Engkau tetap pegang komitmen dan nasarmu. Engkau tetap tertuju kepada Tuhan dan selalu siap bayar harga dan tidak perhitungan dengan Tuhanmu. Orang yang istiqomah, orang yang berpegang pada janji, komitmen dan nasarnya, cepat lambat akan diberkahi Tuhan dengan ganjaran kelimpahan, tuaian besar, dan kemenangan yang luar biasa di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan Nuh mendirikan mezbah dan mempersembahkan suatu persembahan yang harum, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kualitas persembahan ini mencapai hati Tuhan, Tuhan melepaskan firman. Maka berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Ini keren, ini luar biasa sekali. Ini suatu kunci roh, kunci iman, pemahaman ini mesti kita dapat. Karena 7-8 bulan di tahun 2022 ini, inilah yang menjadi parameter apa yang kita lakukan. Persembahan kita, doa kita, tindakan iman kita, tindakan kasih kita harus mencapai firman Allah. Saya berdoa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, momen-momen berharga di tahun 2022 ini yang merupakan landasan menuju hal-hal besar yang Allah sedang persiapkan menuju tahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai engkau lengah. Jangan sampai engkau kembali terus mengurung diri di dalam mengasihani diri sendiri. Terus hidup di dalam masa lalu yang penuh kegagalan dan penyesalan. Jangan biarkan hari-harimu terus didera kesedihan. Jangan biarkan semua tatanan kehidupan yang rusak oleh karena engkau berkeluarga tidak mengikuti tatanan kitab suci. Jangan biarkan semua yang kau lihat dengan mata kepalamu, pelanggaran firman yang dilakukan anak-anakmu, pemberontakan anak-anakmu, jangan izinkan terus semua itu merusak pagar batas kebahagiaan keluarga. Dan ketika engkau melihat Allah di dalam dimensi roh terus memberikan peringatan, sinyal-sinyal bahwa yang kau lakukan tidak dikenan Tuhan, jangan kau teruskan, hentikan. Dan ketika roh kekudusannya datang melingkupi engkau, ternyata engkau masih simpan media-media pornografi, media-media perselingkuhan, hal-hal yang melukai rohnya. Bakar semua itu, lenyapkan semua itu. Jangan izinkan lagi apapun merintangi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sebab mezbah yang didirikan haruslah mezbah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itulah Nuh mencapai kualitas ini. Dan Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada Nuh. Apakah Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepadamu? Apakah Tuhan sudah berfirman kepadamu? Dia berbicara kepada engkau baik lewat nabi-nabinya, atau lewat mimpi-mimpi, atau lewat firman ketika kau membacanya, atau saat teduh dia berbisik di dalam batinmu, atau kalau lewat hikmat dia menyatakan ada suatu janji, ada suatu rencana yang mulia di dalam hidupmu, bahkan turun-temurun sampai garis keturunanmu. Apakah kau mencapai semua itu? Saya berdoa tangan kasih Tuhan ada atas hidupmu. Saya berdoa pembaharuan akal budi, pengenalan akan Tuhan secara benar mendasari hidupmu. Baru-baru ini saya berkumpul dengan keluarga dari istri saya, dengan mama mertua, dengan kakak ipar saya, dengan adik-adik ipar saya, ponakan-ponakan yang dulu kecil sekarang sudah remaja. Bersama keluarga ini kami sharingkan banyak hal, menghabiskan seharian sharing, ngobrol, bercerita sambil makan. Ada banyak hal dibukakan. Tetapi saya ingin mengambil beberapa pernyataan roh yang roh katakan secara pribadi di balik semua yang saya alami baru-baru ini. Roh Kudus berkata, jikalau mezbahmu tidak ada lagi di hadapan Tuhan, maka akan datang kepadamu adalah kumpulan roh-roh dursila. Siapa itu roh-roh dursila? Mereka yang seperti Korah, Datan, dan Abiram. Mereka yang bersungut-sungut, mereka yang melakukan pembenaran diri, mereka yang menutupi kesalahannya, mereka yang menyangkali kebenaran yang ada di hadapan Tuhan, mereka bersilat kata, mereka mulut manis, mereka mengarang banyak hal, dan engkau sedang diracuni absintus. Roh pesankan kepada saya, sedikit orang bisa keluar dari keadaan yang seperti ini. Mengapa? Karena kesalahan,
penyesatan, kebohongan, dosa yang berulang-ulang yang terus disodorkan di dalam hidupmu, pada akhirnya engkau tidak bisa membedakan mana yang dari Tuhan, manakah yang dari dunia, nafsu manusia dan setan-setan. Kenapa? Karena engkau sudah dihipnotis. Karena roh penyesat masuk dalam hidupmu, semua hal pahit sudah ditransferkan masuk. Karena itulah terkadang dalam kehidupan Allah mengizinkan api pengujian turun. Terkadang Allah mengizinkan suatu masa penghakiman terjadi untuk memurnikan semua itu. Tuhan membentangkan meja pengadilan, tata pengadilan Yesus untuk menghakimi sesama, untuk menghakimi manusia, untuk menyatakan orang yang dikenan Tuhan mendapat upah. Sedangkan rombongan roh-roh dursila ini pasti terbakar. Janganlah kiranya engkau ikut arus-arus seperti ini. Pahamilah bahwa kasih itu memberi, kasih itu tersembunyi, kasih itu tidak ada kebenciannya, kasih itu ketulusan dan kejujuran di baliknya. Dan hidup takut akan Tuhan mendasari kasih. Dan itulah integritas seorang manusia Kristus yang sejati. Buah-buah penyertaan Tuhan, kehidupannya, keluarganya, itu mencerminkan seberapa nilai hidup, seberapa perkenanan Tuhan dalam hidup seseorang bisa langsung nampak dalam sekejap. Apalagi ketika pengujian besar datang disertai roh maut, dan ternyata tangan Allah meluputkan mereka, sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dikeluarkan dari lautan api, sebagaimana Daniel dikeluarkan dari gua singa. Seseorang harus punya roh refleksi. Seseorang harus punya roh yang mempunyai pandangan Tuhan, mata Tuhan, hati Tuhan. Seandainya aku pada posisi mereka, apakah aku selamat? Seandainya aku yang mengalami pencobaan itu, apakah aku bisa hidup? Seandainya aku yang ada di posisi itu hari ini, apakah aku kuat? Apakah aku bisa bertahan? Dengan punya roh yang bijaksana seperti itu, Anda bisa menemukan orang-orang bijaksana, orang-orang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya penuh kemurnian Allah akan datang dalam hidupmu lagi. Dan engkau akan segera memisahkan diri untuk menjadi eklesia Tuhan kembali. Engkau tidak akan mengotori imanmu, mengotori keluargamu, rumpun keluargamu yang kau tahu dengan pasti semakin kehancuran, mendera, digerogoti oleh roh-roh ilah, roh-roh akhir zaman ini dengan pergaulan yang rusak. Engkau tahu bahwa engkau sudah jauh dari mesbah Tuhan. Engkau sudah jauh dari kehendak Tuhan. Engkau semakin menjauh mendekati kehidupan yang serupa dengan dunia ini. Tuhan ingin panggil engkau kembali dalam kasih-Nya yang semula. Mari. Pemuritan hanya sedikit orang. Karena yang khusus saja yang mendapatkan pemuritan, yang khusus saja yang mendapatkan mentoring secara pribadi, yang khusus saja bisa makan minum bersama Yesus. Sementara yang ramai-ramai, grup follower, ya, grup musim-musim ikut-ikut, ya, itu semuanya perumpamaan hidup semata. Melihat tidak bisa menanggap, mendengar tidak bisa mengerti, punya hati tetap saja gelap. Segala sesuatu memang dikaruniakan, tetapi firman Allah bisa membentangkan jembatan kasih karunia itu terbuka kembali di dalam hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, saya ingin sampaikan hal yang lebih menarik lagi sehubungan dengan kehidupan Nabi Nuh ini. Allah itu roh dan tidak dapat diatur dengan keegoisan rohani. Banyak kali di dalam kehidupan kita melihat terus berulang-ulang kejadian yang ada. Sebagaimana saya tuliskan dalam buku The Invisible, perpecahan antar umat, perpecahan gereja-gereja Tuhan, perpecahan yang terjadi adalah dimuncul dari ketidakpengertian dan ketidakdewasaan umat. Mengutip firman untuk menyerang saudara-saudara seiman. Seringkali kegerakan roh tidak diuji, ditelaah secara bijaksana. Tetapi ada banyak orang lebih suka menghakimi. Kata nabi-nabi palsu, roh-roh penyesat paling banyak disodorkan untuk menyerang orang-orang yang bergerak dalam pelayanan roh. Saya berharap, berdoa, buku media ini bisa jadi saluran berkat buat anak-anak Tuhan semasa gelombang 3 pandemi COVID-19 yang akan segera memerah lagi di sisi dunia ini. Bagi saudara yang belum memilikinya, bisa menghubungi tim Father's Miracle. Nomor teleponnya saudara bisa hubungi.
taburkan sedikit berkat-Mu, dan bawa pulang buku ini bersama keluarga. Nikmati pesan The Invisible yang tersembunyi dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengulang kembali melihat Kejadian 9 ayat 1 sampai yang keempat. Ada beberapa hal menarik yang tersirat, yang tersimpan, tersembunyi. Kita mau belajar sama-sama melihatnya sebagai bagian kekayaan hidup seorang manusia penyembah Tuhan. Kejadian 9 ayat 1 sampai 4. Kejadian 9 ayat 1 sampai 4. Perikopnya perjanjian Allah dengan Nuh. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Amin. Amin. Perhatikan apa yang tertulis di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 4. Kita bandingkan dengan Kejadian 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ada banjir bandang besar, ada banjir dunia di mana langit terbelah, bumi mengeluarkan mata air dan air berbual-bual dan seisi dunia ini tenggelam 5 bulan lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam 5 bulan itu segala hal mati. Binatang mati, tumbuhan juga mungkin mati semua, tenggelam, hancur semua sisi dunia ini. Hanya yang di dalam bahtera Nuh, istri, ketiga anak dan istri anak-anaknya, ada 8 jiwa bersama binatang-binatang yang dipilih Tuhan dengan masuk di dalam bahtera. Itulah rombongan yang selamat. Dan ada suatu hal yang luar biasa terjadi. Saya waktu baca ini saya terkejut dan berkata, wow, tersembunyi sekali. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku, kata Tuhan, telah memberikan semuanya itu. Perhatikan, saya ingin bandingkan apa yang tadi dinyatakan itu dengan Kejadian 1 ayat 28 sampai 31 lebih dulu. Kejadian 1 ayat 28 sampai yang ke-31. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Amin. Kita bisa melihat di hari ke-6 penciptaan, Tuhan memberkati dan memberi otoritas manusia untuk jadi vegetarian, vegan, makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Manusia makan sayur-sayuran. Tetapi sesudah air bah pada zaman Nuh, 5 bulan lamanya itu, Tuhan sudah mentransformasi. Tuhan sendiri yang memberikan kuasa otoritas bahwa manusia bisa makan segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Tuhan memberi manusia makan daging. Pemahaman ini mesti kita buka sama-sama, supaya tidak ada lagi doktrin-doktrin yang menjadi jurang pemisah di dalam kekristenan ini. Supaya doktrin-doktrin soal makan sehat, panjang usia ini, marilah kita letakkan hal-hal seperti ini bukan lagi sebagai suatu fundamental, bukan lagi sebagai suatu perdebatan, bukan lagi sebagai suatu perselisihan rohani. Apalagi di masa 2-3 tahun masa pandemi COVID-19 ini, makanan tidak tolong orang. Uang sendiri tidak bisa menjamin umur panjang manusia, karena kedaulatan Tuhan menentukan segala halnya. Saya bisa buktikan
beberapa hamba-hamba Allah yang usia yang kehidupan pelayanannya hanya penggembalaan murni. Mereka terserang penyakit COVID-19, masih hidup sampai hari ini. Sementara beberapa hamba Allah bahkan yang mungkin melakukan kegerakan pulang dari Israel, pulang dari Turki, lalu buat retreat, tumpang tangan ribuan orang. Sesudah acara itu malah meninggal dunia, bersama istrinya meninggal dunia, dan paparan COVID itu menyebar lewat acara itu. Ada hal-hal yang keliru. Ada hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan hitungan keegoisan rohani. Sebab Allah itu roh. Keegoisan rohani kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita harus belajar berhikmat, belajar takut Tuhan, menyelidiki segala sesuatu dengan hati-hati. Roh menimbang, roh bijaksana mengukur segala sesuatu menurut buah, parameter firman. Hati bijaksana merefleksi diri kita. Akan menolong kita menjadi seseorang yang hidup menjadi manusia Kristus yang berhikmat, pengertian, dan punya kasih dalam kehidupan ini. Perhatikan kalau kita lihat lebih dalam lagi selain doktrin soal makanan. Bukankah Kain mengambil jatah sebagai petani, mengelola tanah yang dikutuki Tuhan, lalu membunuh Habel sebagaimana kita pelajari pada serial sebelumnya? Nuh mengulang kembali. Nuh hidup sebagai petani. Kan sebenarnya secara hitungan kita hari ini, wah, tumbuh-tumbuhan lebih sehat kok. Binatang lebih berisiko, darah tinggi, kolesterol, asam urat, macam-macam diagnosa medis. Tetapi kitab suci membentangkan hal yang berbeda. Ketika Nuh menjadi petani, ternyata Nuh menanam pohon anggur, Nuh mengelola tumbuh-tumbuhan yang ketika dikelola diminum menimbulkan mabuk. Nafsu manusia keluar, umbaran manusia keluar, dan seseorang yang diurapi menjadi lalai. Nuh tertidur dalam keadaan auratnya terbuka. Ini bencana. Ini kutuk terbuka lagi. Sem, Ham, Yafet. Ham pertama yang melihat aurat bapaknya berbisik-bisik akhirnya mendapat kutuk. Sementara Sem dan Yafet berbalik arah memegang kain menutupi aurat daripada Nuh. Berkat papanya mengalir. Dan inilah yang menjadi perpecahan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Generasi yang diberkati dan generasi yang mengalami kutuk. Dan lihat pemicunya adalah petani. Bekerja lagi di tanah yang dikutuki. Ini Tuhan pesankan kepada kita. Bukan soal petani, nelayan, bidang pekerjaannya. Tetapi kita harus mencapai kehendak Tuhan. Bekerjalah menurut pimpinan roh. Bekerjalah pada bidang yang dikhususkan Tuhan. Hiduplah memilih apa yang dipilih Tuhan. Ini yang penting, yang merupakan pesan buat kita. Bagi anak cucu kita, bagi generasi muda. Sesuaikan destinimu dengan kehendak Tuhan. Larikan semua tujuan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Ini penting. Supaya apa? Supaya apa yang terjadi di zaman Nuh ini tidak terulang lagi menjadi kutuk pada generasi kita hari ini. Perlombaan-perlombaan, ambisi-ambisi, semua hal-hal yang disebut persaingan rohani sudah selayaknya tidak lagi dilakukan untuk tujuan menjadikan diri sendiri nomor satu, sebagaimana kuasa kegelapan ingin menyamakan yang Maha Kudus. Tidak usah lagi mendahului segala sesuatu karena kita ini dipimpin Roh Kudus. Kenapa? Karena kekristenan ini bukan rebut-rebutan atau seperti trayek angkot. Siapa duluan pengen banyak dapat penumpang. Masuk surga itu tidak ada urusannya begitu. Masuk surga itu adalah hidup berkenan kepada Tuhan, menggenapi firman-Nya, dan namamu tercatat dalam buku kehidupan. Tidak ada gunanya jadi calok rohani. Pada akhirnya orang lain masuk surga, kita tertinggal. Kita pahami dulu asas-asas kehidupan beriman, kehidupan orang-orang kudus ini. Supaya apa? Supaya kekristenan ini, supaya di dalam kekristenan ini, iman, kasih, pengharapan itu mencapai kemurnian, berkualitas, dan dikenan Tuhan. Dengan demikian, orang yang meresponi panggilan Allah bisa hidup sebagai abdi Allah yang jujur, berkualitas. Hidupnya, pribadinya, keluarganya, semuanya memuliakan Tuhan. Jadi contoh, teladan bagi banyak umat Tuhan. Marilah hari ini kita tinggalkan semua persaingan-persaingan, perlombaan-perlombaan yang datang dari bujuk rayu setan di balik apa yang dunia tawarkan ini. Kembali ke kitab suci. Tersembunyi, kekristenan tersembunyi, memberi secara tersembunyi.
Tindakan kasih tersembunyi, tidak lagi banyak omong. Tong kosong nyaring bunyinya itu kita tinggalkan. Sebagaimana pernah Yesus ajarkan ketika ada orang mengalami celaka di jalan. Sekelompok orang rohani berkata kasihan tapi tidak berbuat apa-apa. Sementara ada seorang Samaria melihatnya, lalu memegangnya, membawanya dan menaruhnya di penginapan. Bahkan sesudah pergi masih berkata kepada pihak penginapan, urus orang ini. Apapun yang menjadi tanggungannya, tanggungkan kepadaku, akan aku ganti nanti. Jadi kalau mau buat suatu kebaikan, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati tersembunyi, supaya upahmu datang dari Bapakmu tersembunyi. Tidak usah kumandangkan, tidak usah cari pujian dan supaya semua orang tahu engkau sedang buat baik. Hentikanlah kehidupan seperti itu. Kekristenan ini adalah kekristenan yang teramat berharga untuk dicemari dengan nafsu-nafsu manusia. Kekristenan ini adalah bagaimana kita mencapai karakter dan tabiat Yesus. Imago Dei, serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Di tengah segala kebaikan, ketika semua orang hendak menyanjung dia, meninggikan dia, hendak menjadikan dia raja, dia memilih pergi menyepi seorang diri berdoa di gunung. Saya percaya keteladanan Yesus ini harus mendasari kehidupan saya, anak-anak saya, Anda dan keluarga kita semua. Kembalilah ke jalan yang sudah digarisi di dalam Injil. Yesus parameter hidup kita, tidak ada yang lain. Yesus pembimbing hidup kita, Tuhan kita, juru selamat hidup kita. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dan sorga itu hanya bisa kita capai lewat Yesus. Dan ketika kita sudah melihat pembaharuan dari Kejadian 1 menuju Kejadian 9, sesudah boleh makan vegetarian, lalu boleh makan binatang, makan daging. Jangan berhenti pada titik seperti ini. Karena terkadang sifat konservatif kita, sifat kuno kita menolak hal baru. Kita menolak hal yang baik. Kita menolak sebuah pembaharuan, sedangkan Allah itu dinamis. Dia bergerak. Kitab suci berkata, Roh Allah melayang-layang, dia bergerak. Dia tidak statis. Dia tidak bersifat hukum mematikan. Karena kalau mematikan, sudah tidak akan ada lagi hukum roh. Kita akan terjebak pada hukum Taurat, hukum daging. Dan kalau Allah tidak punya kasih karunia yang besar dan mengasihi umat manusia, tidak mungkin ada pengorbanan Yesus. Tidak mungkin ada kayu salib. Pemahaman dan hal mendasar ini ketika kita pahami, kita harus punya hati yang bisa dikoreksi. Kita harus punya pikiran, perasaan, harus punya akal budi yang siap sedia, mau selalu diajar dan selalu mau belajar. Mau dengar-dengaran akan suara Tuhan dan selalu berpegang pada firman. Firman yang murni, tanpa pernah merasa diri lebih hebat, lebih pintar, lebih bijaksana dari saudara-saudara seiman. Jangan sampai menganggap diri sendiri seakan-akan yang punya surga lalu menghakimi sana sini. Stop. Jadilah bijaksana. Jadilah seseorang yang dikenan Tuhan. Engkau tahu Tuhanmu, engkau kenal Tuhanmu, dan engkau bertindak dan banyak orang diberkati. Jangan sampai Tuhan tidak kenal engkau, engkau bertindak banyak orang tersakiti. Jangan. Hentikan semua itu. Kembalilah pada panggilan kasih mula-mula Yesus. Hiduplah sebagai seorang yang kudus, yang dikenan Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Dan dimanapun engkau berada, engkau adalah Injil Yesus yang terbuka, yang orang lain berkata, sungguh aku damai di dekat dia. Sungguh setiap perkataannya adalah nasihat yang membangun. Sungguh di dalam hidupnya aku merasakan, aku mendengar Yesus berbicara. Aku menyaksikan betapa dahsyatnya Yesus itu. Engkau adalah Injil Yesus, suratan dan kesaksian Yesus yang berjalan di muka bumi ini. Haleluya. Mari kita lihat pembaharuan di dalam perjanjian baru tentang transformasi berkat makanan ini. Kolose 2 ayat 16 sampai yang ke-23. Kolose 2 ayat 16 sampai yang ke-23. Carilah perkara yang di atas. 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ulang ya, Pak. Mau minum dulu.
Oh, minum dulu. Minum tuh, minum. Kasih Cici tadi. Kolose 2 ayat 16 sampai yang ke-23. Carilah perkara yang di atas. 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Amin. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Ini menarik sekali, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jangan biarkan orang menghukum kamu. Ada banyak anak-anak Tuhan didera ketakutan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Jangan buat ini, jangan buat itu. Akhirnya kehilangan damai sejahtera. Hati nuraninya terkurung di dalam doktrin roh-roh penekan, roh-roh pendakwa. Ini takut, itu takut. Akhirnya kasihnya tidak sempurna. Mereka kehilangan pilihan, mereka kehilangan warna dirinya, mereka kehilangan kemandirian dalam hidupnya. Kenapa? Karena imannya disandarkan lewat pengaturan dan perkataan orang. Sementara kitab suci berkata mereka mulai menetapkan bulan ini, bulan itu, buat ini, buat itu. Dan pada akhirnya semua itu hanya bayangan. Dan kemudian mulai memasuki karunia-karunia yang palsu. Bukan karunia-karunia roh, tetapi yang mirip dengan karunia-karunia Roh Kudus. Mereka mulai mainkan di pikiran-pikiran manusianya. Mereka gemakan yang belum mereka sadari itu dari Tuhan atau tidak. Pokoknya digemakan lewat pikiran muncul ya. Aku melihat Tuhan Yesus pakai sepatu roda. Aku melihat ini itu. Pokoknya dikanjangin lewat pikiran-pikiran manusia duniawinya. Lalu dirohanikan. Lalu dilepas dan diperjualbelikan kepada umat Tuhan. Dan sekelompok anak Tuhan yang tidak punya dasar pengenalan kitab suci yang benar. Tidak mengenal bagaimana roh, bagaimanakah kegerakan Roh Kudus, bagaimanakah ciri khas Tuhan, bagaimanakah kriteria-kriteria yang dari Tuhan dibedakan dari dunia nafsu manusia dan setan-setan. Kemudian memakan dan menelan semua itu mentah-mentah lalu percaya. Pada akhirnya hidupnya bangkrut, rumah tangganya kacau balau, bisnisnya berantakan, hubungan pribadinya kepada Tuhan dipertanyakan dan tidak sedikit yang pahit sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih melihat yang lahiriah, lebih percaya kepada oknum-oknum rohani daripada kitab suci yang terbentang dan kapanpun bisa dibaca. Kalau kita kurang hikmat, kita bisa minta kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, carilah mentor yang bobot bibit bebetnya dapat dipercaya. Dan kitab suci menyatakan kepada kita harus berhati-hati karena ada banyak orang pura-pura merendah diri. Ada banyak sekali dalam kehidupan kekristenan ini orang membesar-besarkan hal-hal yang rohani, pada akhirnya di dalamnya balutannya ada duniawi.
Ada pesan Tuhan bagimu. Wah, kamu harus begini, kamu ikut aku pengerjaku. Tuhan bilang kamu donaturku. Ya, isi-isinya mamon semuanya. Ya. Ada banyak orang menghipnotis anak-anak Tuhan. Ada banyak orang rohani memanfaatkan hal-hal profetik, karunia-karunia roh hanya untuk kepentingan dirinya. Marilah kita coba menyadari semua ini. Jangan sampai kita terjebak diperbudak lagi. Jangan sampai kita diperhamba lagi. Kemudian kita tidak bisa lagi mencapai kemenangan dan bisa melihat Tuhan secara nyata. Oleh karena kita sudah menempatkan kuk hidup kita di bawah doktrinasi perhambaan, yang pada akhirnya kitab suci berkata bahwa semua itu hanya untuk memuaskan hidup duniawi dari oknum-oknum rohani. Ini Tuhan pesankan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita mengenal Tuhan ini dengan cara yang tepat dan benar. Sopan, beretika, berkualitas dalam kejujuran yang sesungguhnya. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita memakan sesuatu yang kita tidak tahu isinya. Jangan sampai kita melakukan ritual rohani yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang mendasar dari kitab suci. Dan belum pernah kita lihat buahnya, belum pernah kita kecap buahnya. Tetapi semua hanya harapan fantasi dan mimpi-mimpi sorga siang bolong. Berhentilah dari semua khayalan rohani yang melelahkan hidup. Berhentilah dari semua pengharapan rohani yang palsu. Berhentilah dari jalan-jalan yang melelahkan, yang sebenarnya oknum-oknum yang mengajarkannya pun tidak melakukannya. Dia hanya membuat umat terkesima, menghipnotisnya, kemudian mulai mengambil bagian-bagian disebut keuntungan duniawi. Hentikan semua itu. Koreksi semua itu dan mulai uji lagi semua itu. Sudah waktunya di masa tahun 2022 ini ketika umat Tuhan merendahkan diri, bersembunyi 7-8 bulan, sabat sebagaimana nama Nuh adalah menenteramkan diri, sabat. Mari kita belajar untuk duduk tenang, mendengar langsung suara Tuhan, baca kitab suci. Ada banyak hal kita bisa dapat langsung dari Tuhan. Hindari segala hal yang disebut ketidaktenangan. Hindari semua hal yang disebut kesibukan. Hindari semua hal yang disebut dengan rutinitas yang palsu. Mau nampak rohani tapi dosa jalan terus. Hindari semua hal yang disebut kemunafikan. Di depan semua orang isinya menutupi gengsi. Mau tampil paling kudus, paling benar, paling terhormat. Di belakang keluarga terluka. Orang-orang di dekatmu tahu segala kebejatanmu. Mari capai satu titik lagi. Hidup berintegritas. Luar dalamnya sama. Yesus melihat kita. Yesus tersenyum. Manusia, sesama, keluarga, orang di dekat kita. Dan berkata, sungguh aku damai di dekat dia. Sungguh aku melihat ketulusan hatinya, dia orang baik. Dia benar-benar hidup ada Tuhannya. Kasihnya, buah-buah perkataan dan perbuatannya adalah terpuji dan berkualitas. Mari kita capai titik semua ini. Jangan sampai dalam hidup ini semua orang memuji engkau. Wah, dia bos gede loh. Acara-acara dia yang bayar. Di belakang ternyata urunan. Ya. Saya beritahu saudara, itu namanya mencuri kemuliaan. Engkau dapat pujian, orang lain terkesima ketika engkau gesek kartumu, kartu kreditmu, debitmu. Di belakang ternyata urunan. Engkau dapat pujian itu, sesungguhnya engkau sudah ambil upah itu semasa engkau hidup di dunia. Engkau sudah curi kemuliaan persahabatan. Celakalah engkau dengan segala kemunafikan dan kebohongan itu. Transparan. Oh, kalau kita makan urunan, kita bilang kita urunan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu, mungkin saja itu sumbernya adalah setan-setan nafsu manusia dan segala keinginan duniawi. Tuhan ingin kita mencapai pembaharuan akal budi selagi kita hidup ini. Marilah waktu-waktu yang singkat di mana kesempatan hidup masih terbentang ini, kita mencapai kesempurnaan pembaharuan akal budi. Hidup mencapai perkenanan Tuhan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tentang perjanjian pelangi. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu, mari kita nyanyi pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Atau mari kita melakukan profetik rohani. Mari semua kumpulkan cat warna atau cat-cat berwarna pelangi. Mari kita buat ritual profetik pelangi. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu melakukan hal seperti itu. Hal-hal lahiriah itu mungkin saja dibuat, tetapi bukan menjadi suatu pattern.
bukan suatu dogma, kebenaran yang harus diterima semua orang. Mungkin itu hanya pribadimu yang Tuhan ingin, tapi tidak buat orang lain. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat perjanjian pelangi dalam dua hal yang terpisah. Yang pertama di pihak Tuhan. Kejadian 9 ayat 12 sampai 15. Kejadian 9 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Amin. Amin. Di pihak Tuhan, busurku kutaruh di awan. Yang naruh pelangi itu Tuhan sendiri. Jadi kita manusia rohani, jangan coba-coba jadi Tuhan. Mengutip firman kemudian kita coba bikin pelangi-pelangi ya. Hentikan semua pembodohan. Hentikan semua hal yang direkayasa supaya kelihatan sangat profetik, supaya kelihatan sangat rohani. Ini di pihak Tuhan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang membuat. Belajar lewat kehidupan Abraham. Ketika Tuhan ingin memberikan anak perjanjian, firman Tuhan, janji Tuhan, jangan cemari dengan kekuatan manusia. Jangan cemari dengan kepentinganmu, sebab iman adalah iman karena firman, iman karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena mendengar, atau apa yang kita rasa. Karena ketika Sarah melihat dirinya, dia melihat, oh aku mati haid, rasaku aku nggak bisa melahirkan lagi. Dia melihat semua wanita di muka bumi ini mati haid, nggak mungkin punya anak lagi. Apa yang terjadi? Dia memilih seorang budak yang bernama Hagar dan menempatkannya di sisi Abraham. Dikatakan di dalam kitab suci, genapilah firman Allah, maka lahirnya Ismail. Maka kelakuannya menurut apa yang dirancangkan manusia, ya seperti keledai liar. Apakah engkau ingin melahirkan keledai-keledai liar di dalam hidupmu? Jangan. Hentikan semua itu. Jangan cemari segala hal yang kudus, yang murni, yang datang dari Tuhan. Biarkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Biar tangan Tuhan sendiri yang menggenapi apa yang Dia janjikan di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya kepada saya, saudara, keluarga kita pasti tergenapi. Janji Tuhan pasti tergenapi. Sama-sama katakan, janji Tuhan dalam hidupku pasti tergenapi. Haleluya. Sekarang kita lihat di pihak manusia. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Demikian Tuhan berfirman. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Amin. Di pihak manusia ada mezbah, ada persembahan,
ada suatu tindakan iman, tindakan kasih yang menyukakan hati Tuhan, kita harus melakukan bagian kita. Tidak usah ambil bagian Tuhan, lepaskan yang bukan bagianmu. Ambil yang Tuhan jatahkan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan khususkan bagi engkau, itu yang engkau miliki. Yang bukan, tidak usah disentuh. Tidak usah mencari-cari kerjaan. Enggak usah curi-curi kesempatan. Apa yang menjadi bagianmu, engkau nikmati. Jangan buat aku kaya, aku lupa Tuhan. Jangan buat aku miskin, aku mencuri. Tapi cukupkanlah hatimu, dirimu dengan hidup sehari cukup sehari. Nikmati dengan ucapan syukur hari ini bersama Tuhan, nikmati hari. Dengan hati yang kaya seperti itu, kekayaan dunia tidak menggerogoti jati dirimu. Integritas hidupmu di dalam Kristus akan terus terpelihara apabila engkau punya roh yang merdeka. Hanya seorang manusia penyembah Tuhan, seorang manusia yang punya hati menyembah, yang bisa melembutkan hati Tuhan. Apa yang pernah dimusnahkan sebelum zaman Nuh, dan ketika Nuh membuat satu pembatas, Tuhan berfirman, sekalipun sudah jahat sejak masa kecilnya, Tuhan tidak mau musnahkan lagi. Kenapa? Tuhan memberi kesempatan lebih luas lagi. Artinya hari ini, ketika semua murid-murid tercerai-berai oleh karena gembala dipukul, ketika kejadian yang tidak disangka-sangka terjadi, ketika luka, kematian, kehilangan itu terjadi, semua tercerai-berai. Tapi kesempatan Tuhan beri. Engkau yang terpanggil, engkau yang menyadari panggilan Allah, sebagaimana murid-murid berbalik lagi di pantai Danau Tiberias. Mari datang kembali. Mari makan roti. Mari makan ikan bakar yang dari Yesus itu. Mari datang kembali berhimpun. Panggilan Allah ini disodorkan bagimu. Di kesempatan kedua hidup, panggilan Allah ini dinyatakan. Mari berbalik lagi pada kasih Yesus yang semula. Tinggalkan gengsi, tinggalkan harga dirimu, tinggalkan semua pembenaran diri, tinggalkan semua alasan. Berbalik meresponi panggilan Tuhan kembali. Sebab kegerakan ini harus digenapi, kegerakan gereja mula-mula Tuhan pada generasi kita. Allah ingin memperbaharui semuanya itu. Supaya apa? Supaya kegenapannya selagi kita hidup, kesempatan itu masih jadi milik kita. Hidup untuk menyukakan hati Tuhan, hidup untuk menggenapi panggilan Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan sebagai bagian penutup, ini suatu pesan Injil yang Yesus nyatakan secara terbuka. Perjanjian pelangi ini, kapan dan bagaimana menggenapinya, dan siapa dan apa buah di baliknya. Mari kita lihat sama-sama Yohanes 4 ayat 23 sampai yang ke-24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Sudah tiba sekarang, kata Tuhan Yesus. Tahun 2022 ini waktunya bagimu, waktunya bagi keluargamu, waktunya bagi orang-orang yang terpanggil untuk hidup dalam roh dan kebenaran. Allah menghendaki semua orang, semua yang terpanggil, semua yang terpilih, semua yang mendengar pesan Tuhan ini, mari berbalik lagi, hidup sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Hidup lagi di dalam rohnya, hidup lagi dalam kebenarannya. Tinggalkan semua sampah absintus, tinggalkan semua pergaulan rohani yang buruk, tinggalkan semua pembenaran diri, semua hal yang menghalangi engkau. Engkau sudah berkeliling kemana-mana, sebagaimana Nabi Yunus sudah berkeliling, sembunyi sana, sembunyi sini, pindah sana, pindah sini, kekeringan karena tidak ada roh dan kebenarannya. Engkau sudah lari ke sana kemari, engkau coba sibukkan dirimu, berhimpun ke sana, lari ke sana dari satu komunitas ladang ke ladang, ke sana kemari. Tidak ada kepuasan dalam batinmu. Jangan teruskan, jangan paksakan, karena nanti akan menghasilkan kutuk lagi sebagaimana kejadian Kain dan Nuh. Kutuk generasi turun bagi garis keturunanmu. Hentikan semua itu. Berbalik ke gunung Tuhan. Ingat panggilannya. Engkau adalah pucuk pohon aras yang diambil dan ditanam di atas gunung. Engkau yang pernah mengecap kebaikan Tuhan. Engkau yang pernah melihat bagaimana mulianya Tuhan dalam kegerakan ini. Berbalik lagi. Seseorang yang dipilihnya sudah dikhususkannya.
Seseorang yang sudah disiapkannya sebelum segala sesuatu terjadi, yang sudah dimunculkannya lewat firman, lewat roh, lewat pernyataan penglihatan. Semua sudah memasuki masa dan waktunya. Berbalik kembali lagi, kembali lagi. Dan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada engkau untuk dipersiapkan, jangan tahan semua itu. Jangan tahan semua itu. Apa yang Tuhan perintahkan untuk engkau taburkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk engkau lepaskan dan semaikan di ladang Tuhan ini. Mari taati Tuhan selagi masih ada kesempatan dan kehidupan ini. Tangan Tuhan terbentang untuk kita hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, sama-sama kita akhiri ibadah ini. Kita akan terus mengulang mendengar pesan rema, pesan roh ini secara terbuka, dengan hati yang mau dengar dan taat akan Tuhan. Pastor William Seret akan tutup dalam doa dan dalam doa-doa Bapa Surgawi. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang manusia penyembah Tuhan bagian ketiga. Dipesankan agar selagi kita hidup, kita harus mempunyai mezbah doa, hidup jadi pelaku firman Tuhan, dan hidup taat pada pimpinan Roh Kudusnya. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa sepakat, dan mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia damai sejahtera. Kita terima berkat Bapa Sorgawi, Roh Kudus, dan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak lewat sama sekali, buntut habis, semampat so habis, yang dilempar bawa apa lagi? Di Basarnas terhadap ibu-ibu di Pasar Yotefa saat ini. Tanggal 7 hari Jumat. Sukses selalu. Kulit-kulit sih. Andalan. Kita masih di atas atap. Selamat pagi. Iya, cari yang kayu-kayu itu, Om. Yang ada paku-paku itu. Andalan. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku,